Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep menyelesaikan persamaan eksponen dengan pemisalan. Apa itu menyelesaikan persamaan eksponen dengan pemisalan? Nah, sebelum ke soal kita melihat dulu cirinya. Cirinya adalah pada persamaan bentuk eksponen itu terdapat operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Tentukan nilai X yang memenuhi 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X plus 2 sama dengan 270. Untuk soal seperti ini maka tidak mungkin ini bisa kita satukan ya. Saya contohkan seperti ini. Ya, misalkan. Hati-hati, eksponen itu memiliki sifat kalau misalkan pangkatnya dikali, ya seperti ini, 2 pangkat X ditambah dikali 2 pangkat Y, maka ketika dikali pangkatnya nambah. Nah, namun yang harus kalian jeli adalah ini tentu tidak berlaku kalau operasinya adalah penjumlahan atau pengurangan. Jadi misalkan seperti ini, ya ini nggak bisa ya, tidak boleh. Kalau ini terus kita jadinya pangkatnya ditambah, nah itu nggak bisa. Jadi pangkat yang bentuknya penjumlahan, ya ini ya, kalau penjumlahan maka tidak bisa dijadikan satu. Ingat kembali sifat-sifat eksponen, pangkat bisa dijadikan satu bentuk. Nah ini contohnya satu bentuk yang tadinya ada 2 unsur jadi 1 unsur. Kalau operasinya yang di sini adalah perkalian atau pembagian ya. Sehingga untuk soal eksponen yang menggunakan tanda operasi jumlah, ini nanti nomor 1 jumlah ataupun nanti yang nomor 2 pengurangan, itu bisa diselesaikan dengan metode pemisalan. Di sini untuk soal nomor 1 dulu ya, kita coba. Di sini soalnya adalah 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X plus 2 sama dengan 270. Nah, di sini unsur yang sebelah kiri adalah 3 pangkat X, sedangkan yang kanan belum 3 pangkat X. Jadi kalau belum sama nggak bisa ya. Kita gunakan sifat seperti ini ya. Ini saya tuliskan di sebelah kanannya lagi. Ini ibaratnya lembar otoretan yang 3 pangkat X plus 2. Nah, seperti ini. Ya, kita ingat konsep yang ini tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Ketika di sini operasinya perkalian, ya ini yang tengah perkalian, ya, maka nanti yang pangkatnya jadi penjumlahan. Otomatis karena ini tandanya sama dengan, maka berlaku juga sebaliknya. Apa maksudnya? Kalau yang pangkatnya terdapat tanda tambah atau plus, ya, maka yang ini bisa diubah dalam bentuk perkalian, tapi dipisah. Ya, berarti ini bisa kita ubah jadi seperti ini. Kita pisah 3 pangkat X kali, ya, kali 3 pangkat 2. Ya, karena kalau ada 3 pangkat kali 3 pangkat kan pangkatnya nambah. Begitu juga kalau ada pangkat bentuk tambah, maka bisa dipisah seperti ini. Ya. Sekarang yang 3 pangkat X plus 2 saya tuliskan di sini. Jadi yang ini tetap 3 pangkat X ditambah, nah ini ya, bisa dipisah menjadi seperti ini. 3 pangkat X kali 3 pangkat 2. Ya, sama dengan 270. Nah, ini sekarang sudah ada unsur yang sama, yaitu 3 pangkat X. Sehingga karena sudah ada unsur yang sama, nah disinilah metode pemisalannya ya. Jadi kita gunakan misal atau kita anggap 3X itu sebagai A ya. Atau sebagai apapun boleh, terserah kalian, diganti X, diganti Y, diganti S gitu ya, apapun boleh. Jadi kita anggap 3 pangkat X itu sebagai A. Sehingga apa? Sehingga nanti
bentuk persamaan ini 3 pangkat X-nya diganti huruf A. Berarti ini A ditambah. Ini 3 pangkat X, ya berarti A lagi. Dikali 3 pangkat 2, 9. Sama dengan 270. Oh, ini kan sama aja persamaan satu variabel biasa, ya. Berarti nanti ini menjadi A ditambah A kali 9. Berarti 9A sama dengan 270. A ditambah 9A, tentu jawabannya adalah 10A, ya. Karena kalau tidak ada angka di depannya, berarti ini artinya 1. 10A ketemu 270. Berarti A sama dengan, ya, 270 dibagi 10. Berarti ketemunya 27. Ya, 27. Apakah sampai di sini selesai? Hati-hati, ini belum selesai, ya. Kenapa belum selesai? Pertanyaannya adalah nilai X. Sedangkan di sini A sama dengan, bukan X sama dengan, ya. Padahal yang diinginkan adalah X sama dengan. Oleh karena itu, kalau sudah sampai bentuk seperti ini, dikembalikan lagi. A itu apa? Nah, ini 3 pangkat X itu sama dengan A. Berarti A itu ya 3 pangkat X, ya. Berarti sekarang ini bisa kita ubah lagi. A itu sama aja 3 pangkat X sama dengan 27. Ya, kita ubah masing-masing karena yang kiri itu 3 pangkat, ya yang kanan bisa kita ubah jadi 3 pangkat juga. 3 pangkat 3. Yang dipangkatkan sudah sama, berarti otomatis X sama dengan 3. Ya, berarti jawaban akhir untuk soal nomor 1 adalah X sama dengan 3. Oke, tadi untuk coret-coret atau lembar pengerjaan untuk soal nomor 1 sudah saya hapus ini ya, biar saya bisa gunakan untuk soal yang kedua. Nah, di sini soal yang kedua adalah jika 4 pangkat X plus 1 dikurangi 2 pangkat 2X sama dengan 24, tentukan nilai dari 9 pangkat X. Oke, di sini tadi untuk soal nomor 1, yang kiri 3 pangkat X, juga yang kanan ada unsur 3 pangkat X-nya. Ini 3 pangkat X, yang kanan juga ada 3 pangkat X. Nah, ini bagaimana kalau soalnya seperti nomor 2? Nah, kalau nomor 2, ya, ini kan yang sebelah kanan 2 pangkat. Maka yang ini, yang 4 pangkat X plus 1 bisa kita ubah jadi 2 pangkat, ya. Kita tuliskan di sini, kita ubah yang ini saja ya, 4 pangkat X plus 1. 4 itu sama aja 2 pangkat 2 dipangkatkan X plus 1. Berarti, ya, ini pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. 2 pangkat 2X ditambah, ya, 2 dikalikan ini, 2 dikalikan X, 2X, 2 kali 1, 2. Nah, gitu. Kemudian, dengan sifat seperti soal nomor 1, kalau ada pangkatnya nambah, ya, dalam tanda operasi pangkat itu ada terdapat penjumlahan, berarti ini bisa dipisah jadi bentuk perkalian, yaitu bentuk 2 pangkat 2X dikali, ya, 2 pangkat 2. Ya, karena kan nanti ketika ini dikalikan, oh, pangkatnya nambah seperti yang di atasnya ini. Oke, ya, berarti kita tulis dulu untuk soal nomor 2. 4 pangkat X plus 1 dikurangi 2 pangkat 2X, hasilnya adalah 24. Oke, tadi sudah kita rotoretan ini, ya. 4 pangkat X plus 1 sama dengan 2 pangkat 2X, ya, dikali 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2X sama dengan 24. Nah, di sini kita sudah menemukan unsur yang sama, yaitu 2 pangkat 2X. Nah, ini bisa kita misalkan, ya. Misal itu sama aja substitusi atau pengganti, ya. Jadi, 2 pangkat 2X kita anggap atau kita misalkan sebagai huruf apapun, bebas, terserah kalian, ya. Bisa pakai Y, bisa pakai A, ya, dan lain-lain. Oke, kalau 2 pangkat 2X-nya diganti Y, berarti nanti yang bentuk ini, ya, berarti setiap unsur 2 pangkat 2X harus diganti Y. Berarti ini menjadi Y kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 4, ya. Dikurangi 2 pangkat 2X, otomatis Y sama dengan
24 ya. Y kali 4, berarti ini 4Y ya. Yang kiri itu nilainya 4Y dikurangi Y berarti 3Y sama dengan 24. Berarti Y sama dengan ya 24-nya bagi 3. Nah, kita peroleh Y-nya 8. Hati-hati selalu kalau kita baru sampai tahap ini belum selesai ya, karena kita harus mengoreksi lagi pertanyaannya. Ini dalam bentuk X. Berarti kita ubah lagi. Y itu kan tadi, nah ya, Y itu sama dengan 2 pangkat 2X. Berarti sekarang kita bisa menggantinya. Huruf Y diganti dengan 2 pangkat 2X. Sama dengan 8. Ya, kalau mau dilangsungkan, 8-nya kan sama aja 2 pangkat 3. Nah, ini karena sudah sama-sama 2 pangkat, bisa kita coret. 2X sama dengan 3. Berarti kalau kita butuhnya X saja, ya sama dengan 2-nya pindah ke kanan jadi bagi. Ya, 3 bagi 2. Atau 3 per 2. Hati-hati ini juga belum selesai ya untuk soal nomor 2. Karena pertanyaannya apa? Oh, 9 pangkat X. Nah, ini ya. Kita buat kolom kaki untuk menuliskan 9 pangkat X. Pertanyaannya adalah 9 pangkat X. Berarti ini sama saja 9 pangkat X-nya tadi adalah 3 per 2. Nah, karena ini bentuk pecahan, kita ubah. 9 itu kan 3 pangkat 2. Ya, ini dikurung. Nah, dikalikan 3 per 2. Ini pangkatnya dikalikan, berarti ini bisa kita coret. Sehingga yang persisnya adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 27. Ya, sehingga jawaban untuk soal yang kedua adalah 27. Oke, begitulah konsep menyelesaikan persamaan eksponen dengan pemisalan. Untuk yang belum paham, silahkan nanti diulang lagi videonya. Barangkali ada yang terlalu cepat atau kalian kurang jelas, bisa di-reply lagi. Nanti juga akan saya upload video mengenai variasi soal. Ini hanya 2 kesempatan, ya 2 soal dulu, karena biar tidak terlalu panjang durasi videonya. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Sekian, sampai jumpa.